أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini Al-Fakir bersama beberapa teman baru kembali dari satu rumah yang mana beliau minta di ruqyah. Setelah dicek ke sana, ternyata gangguan pada pasien ini berasal dari luar badannya, yang mana efeknya beliau ini terasa sakit pada lengan bagian belakang, kemudian tangan bisa bergerak sendiri. Selain itu, beliau juga biasa melihat di rumahnya ada lintasan-lintasan seperti warna hitam. Beliau biasa melihat lintasan seperti warna hitam. Setelah dilakukan ruqyah, yang mana tadi proses ruqyah tidak kami rekam karena situasi yang tidak memungkinkan untuk direkam. Hanya saja dari lokasi tersebut kami menemukan beberapa hal, beberapa benda yang mana penyebab utama kenapa di rumahnya sering dilihat banyak lintasan, seperti ada makhluk yang masuk ke dalam rumah kemudian kadang bolak-balik. Ternyata di rumah yang bersangkutan disimpan beberapa benda, yang mana benda ini diperoleh dari beberapa orang yang ternyata beliau simpan dan rata-rata ditaruh di beberapa posisi di rumah. Dan ini ada di antara beberapa benda yang kami temukan. Mungkin bisa dilihat. Ini di antara benda-benda yang kami temukan. Ini ada warna putih. Semuanya fungsinya sama. Ada yang untuk jaga-jaga, yang kata orang yang ngasih. Ini untuk di rumah, dipasang di atas pintu. Ini juga kami lepaskan. Kemudian ini ada sabuk hitam panjang sekali. Ini benda-benda yang berbagai macam yang mungkin ini ada warna kuning. Benda ini khusus ini yang kami menarik, hal yang menarik warna kuning. Ini katanya untuk jaga-jaga. Ini ditebus sebesar 10 juta rupiah. Sangat disayangkan ini. Ini tidak tahu belum, nanti ini mau dicek isi apa isinya. Yang mana benda ini beliau tebus seharga 10 juta rupiah hanya untuk benda yang seperti ini. Benda yang seperti ini beliau menebusnya 10 juta. Ya, katanya untuk jaga-jaga, kita tidak tahu. Mending dia kasih ke saya 10 juta kita belikan motor atau disumbangkan ke panti asuhan. Ini 10 juta. Kalau ini kata beliau, ini dari orang dulu yang dia ada orang yang berhutang sama beliau, kemudian dikasih ini gantinya. Tidak tahu kita ini apa isinya. Kalau dirasa-rasa ini kertas, banyak kertas, kemudian ada yang keras juga di sini. Ini sepertinya ada yang kayak timah. Ini keras juga. Ini keras juga. Ini kayaknya ada juga di dalamnya ini batu. Ini. Kemudian yang putih. Nah, ini tidak tahu nih putih nih. Kayak ada permen-permenan, bungkus-bungkus permennya ini. Kayaknya raja yang dilipat-lipat. Ini juga nanti kita akan buka. Setelah nanti dicek energinya, kita akan mencoba membuka isi benda-benda ini. Kayaknya ada kayu dan berbagai macam isinya di dalam sini nih. Nanti akan kami tayangkan untuk ketika benda-benda ini kami buka. Dan ada unik lagi nih, nggak tahu nih apa nih, 3 kayak benang merah, putih,
diikat benang warna merah dan warna putih. Dan ada beberapa benda lagi lainnya. Ada juga benda yang ditanam yang kami tidak mengambil videonya. Daripada benda-benda ini kami harapkan, karena biasanya benda seperti ini dirajah, yang mana rajahnya itu menghadirkan khadam. Yang mana apabila khadam itu hadir, sifat khadam biasanya mulai terasa mengganggu ketika kita dalam keadaan sakit atau kita sudah tua. Biasanya khadam-khadam yang ada di sini ini dapat mengganggu ke rumah, ataupun khadamnya ketika kita sudah berkeluarga, apabila yang membahayakan lagi apabila khadamnya suka kepada istri kita. Kalau khadamnya suka kepada istri kita, biasanya kita dengan istri biasa jadi bertengkar, mudah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, atau dikhawatirkan kadang suka kepada anak sehingga anak mudah demam. Ini sedikit informasi dari kami. Diharapkan bagi kawan-kawan yang sekiranya memiliki benda-benda seperti ini untuk taubat dari memakai benda-benda seperti ini. Karena ketika ditanya sama yang bersangkutan apakah ada berfungsi, berguna untuk dia, ternyata tidak, hanya untuk pajang-pajangan, simpan-simpanan, yang mana akhirnya membuat di rumah tersebut banyak makhluk yang berbolak-balik. Karena begini, ketika suatu benda diisi oleh makhluk tertentu, oleh khadam tertentu, apabila ada energi lain yang berasal dari luar rumah, itu bisa tertarik untuk datang ke rumah yang ada benda-bendanya, terutama benda-benda pusaka atau benda-benda raja. Diharapkan kepada teman-teman yang sekiranya memiliki benda-benda tersebut untuk mengeluarkannya dari rumah atau membakarnya. Jangan dikasih ke keluarga yang lain. Ini sebagian kasus kadang benda tersebut mungkin tidak cocok dengan dia, kemudian dikasih ke keluarga yang lain sehingga mengganggu ke keluarga yang lain. Jangan. Apabila ada benda-benda tersebut, lebih baik dimusnahkan, ataupun kalau ragu memusnahkannya dengan mudah tinggal dibakar dengan niat kepada Allah, ya Allah sungguhnya saya berniat berlepas diri dari hal-hal yang seperti ini. Karena ajimat ataupun hal-hal yang seperti ini, apabila ada kecenderungan hati yang kuat, maka ini dapat menyebabkan kesyirikan kepada Allah. Sehingga ada rasa ketergantungan kepada benda, ini dapat menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tawakal kita menjadi berkurang. Untuk amalan penjagaan, kebanyakan yang memakai benda-benda seperti ini untuk penjagaan. Sedikit informasi untuk penjagaan, cukup amalkan itu doa yang diamalkan yang diajarkan oleh Nabi, yaitu zikir atau doa pagi petang. Yaitu barang siapa membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali setelah sholat subuh, maka tidak akan ada yang membahayakannya sampai sore hari. Barang siapa yang membacanya setelah asar 3 kali, maka tidak akan ada yang membahayakannya sampai pagi hari. Cukup amalkan itu untuk penjagaan diri. Alhamdulillah al-fakir mengamalkan amalan tersebut, alhamdulillah terjaga dari berbagai macam bahaya, terhindar dari berbagai macam masalah. Itu amalan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Adapun untuk amalan penjagaan di rumah, ini sebagian digunakan, ada yang tadi yang putih 3 ini untuk di rumah. Yang anehnya ini dibilang untuk penjaga rumah, tetapi di dalam rumah tetap masuk makhluk-makhluk yang aneh. Jadi intinya untuk penjaga rumah cukup diamalkan ayat kursi. Cukup mengamalkan ayat kursi 3 kali pada sore hari, yaitu menjelang malam hari, diniatkan untuk memagar rumah. Ini itu cukup untuk memagar rumah daripada gangguan, berbagai macam gangguan makhluk jin, sihir dan lain sebagainya. Tapi harus istiqamah. Cara yang paling simpel diajarkan Nabi, ketika kita memasuki rumah, biasakan mengucapkan salam, kemudian membaca ayat kursi atau al-ikhlas 3 kali, serta surat al-falaq dan an-nas masing-masing 1 kali. Itu cukup untuk penjagaan rumah. Ya, mungkin ini sedikit informasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أرسل الساري في سبيل الله سبحانه وتعالى وسلم الحق وسلم لقد جاءكم رسول عزيز عليه ولكم رسول كل يوم رؤوف رحيم رسول الله لا إله إلا